السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan memujinya, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan kemudahan pada malam yang berbahagia hari ini, di mana kita diberikan kemudahan untuk bisa melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Kitab beliau yang berjudul Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, agar kita bisa memahami dan kita menjauhi dari pembatal tersebut. Karena itu tujuannya kita belajar. Tujuan kita belajar adalah memahami. Dengan pemahaman tersebut kita meninggalkan larangan-larangan, dan dengan pemahaman tersebut kita melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla yang selalu dipesankan kepada kita oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana 3 ayat yang kami bacakan dalam khutbatul hajah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum, dan seterusnya, berbicara tentang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita mempelajari syariat Islam ini merupakan takwa dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memasuki pembahasan yang sangat penting kiranya untuk kita membahas dan memahami. Tentunya kami akan rangkum dengan sebaik-baiknya dan ringkasnya insyaallah. Sedikit kita menyebut pembahasan kemarin tentang makna tagut, bahwasanya di antara contoh yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya orang-orang yang mempunyai keyakinan bahwasanya ada petunjuk selain petunjuk Rasulullah lebih mulia atau lebih sempurna atau sama dengan hukum Allah Azza wa Jalla, maka di situ disebutkan contohnya seperti orang yang berhukum dengan hukum tagut, maka dia kafir. Dan telah kita jelaskan tagut maknanya adalah yaitu ma tajawaza bihil abdu haddahu, yaitu seorang melebihi batasan dari beribadah dan juga mengikuti dan juga taat. Makanya kita taat kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak. Adapun kepada orang yang diikuti, maka kita taat karena ia membawa kebenaran, karena ia menyampaikan kebenaran. Telah kita jelaskan tagut secara khusus, bahwasanya secara khusus maknanya syaitan. Tagut itu syaitan, karena syaitan telah melampaui batas dari perintah Allah Azza wa Jalla ketika Allah menyuruhnya untuk sujud kepada Nabi Allah Adam.
Dan makna tagut secara khusus inilah yang biasa diamanai di dalam Al-Quran dan Hadis. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, "Wa man yakfur bit-tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka dia sungguh telah memegang tali yang kuat, memegang dan berpedoman di atas kebenaran. Surat Al-Baqarah. Disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain maknanya at-tagut asy-syaitan. Dalam tafsir Jalalain, kita baca tafsir yang terkenal di Indonesia adalah tafsir Jalalain. Tafsir yang sangat ringkas. Bisa dikatakan tafsir yang paling bawah, paling ringkas. Akan tapi makna tagut yaitu syaitan dijelaskan di sana maknanya adalah tagut. Dan juga dalam firman Allah surat yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa, Allah mengatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman mereka berjihad, berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Adapun orang-orang kafir maka mereka berjihad, membunuh, berperang di jalan tagut. Dalam tafsir Al-Jalalain juga disebutkan syaitan. Tagut adalah syaitan. Ini makna khusus. Adapun secara umum maknanya telah kita jelaskan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan makna tagut ma tajawaza bil 'abdi haddahu. Tagut adalah apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batasannya, min ma'budin dari ibadah atau matbu' atau pengikutan atau muta' atau taat. Telah kita singgung bahwasanya orang berlebihan dalam ibadah akan terjatuh dalam bid'ah, dan orang berlebihan dalam matbu' mengikuti ini akan terjatuh dalam syirik. Sebagaimana syiriknya orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka berlebihan mengikuti Nabi Allah Isa atau orang-orang saleh. Dan tagut ini banyak raisnya, yaitu pemimpin dan ketuanya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Dan juga Syekh Muhammad juga menukil dalam kitab beliau Al-Usul Ats-Tsalatsah bagian terakhir. Beliau mengatakan at-tawaghit katsirun wa rusuhum khamsah. Tagut itu banyak sekali. Yang paling besar dan pemimpinnya adalah ada 5. Iblis laknatullah alaih. Mana tagut yang pertama adalah iblis. Ini ketuanya. Yang kedua, wa man ubida wa huwa radin. Orang disembah dan dia redha dengan persembahan tersebut. Ini yang kedua. Wa man da'an nas ila ibadati nafsih, dan barang siapa yang menyuruh manusia untuk beribadah kepadanya. Ini juga termasuk tagut. Dan juga kita khawatir orang-orang yang menyuruh manusia untuk mengikuti dirinya, berdakwah untuk mengikuti dirinya. Maka dakwah sunnah, dakwah salafiyah para jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah adalah dakwah kepada kitab Allah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang berdakwah kepada jamaahnya, tidak boleh berdakwah kepada yayasannya, tidak boleh berdakwah kepada dirinya dan pemikirannya. Maka barang siapa yang berdakwah kepada pemikirannya, maka itulah yang disebutkan oleh para ulama adalah orang-orang yang hizbus syaitan, yaitu hizbiyun. Hizbi adalah sebuah pemahaman individu atau pemahaman jamaah yang menyimpang dari kebenaran, lalu dia menyeru kepada pemikiran tersebut. Itu namanya hizbiyun, hizbiyah. Makanya kita hendaknya menjadi hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Dan kita menjadi bagian Allah, kelompok Allah, dan kelompok Allah mereka adalah orang yang beruntung dan selamat. Ala inna hizballahi humul muflihun, kata Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita menjadi kelompok syaitan dan kelompok tagut. Dan juga diantaranya adalah ketua tagut ini adalah manidda'a syai'an min ilmil ghaib. Barang siapa yang menyembah, barang siapa yang berdoa kepada, barang siapa yang mengaku tentang ilmu ghaib, dia mengetahui ilmu ghaib. Yang kelima terakhir, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Termasuk tagut, yaitu ruasanya adalah, pemimpinnya adalah orang-orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Azza wa Jalla. Yang ini merupakan tema kajian kita malam ini. Kita akan menafsirkan
berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jalla. Untuk menafsir atau memperinci hukum ini, pertama yang harus dipahami adalah sebelumnya saya sampaikan bahwasanya perincian yang saya akan sampaikan ini adalah sebuah faedah yang kami ambil, yang kami tulis dan didiktekan langsung dari Syekhuna Dr. Amr Ad-Dali'i ketika kami mengikuti daurah di kota Dali di Yaman Selatan. Ketika kami mengikuti daurah para masyayikh di Ad-Dali, harasahallahu azza wa jalla, dan kita berdoa kepada Allah azza wa jalla agar Allah menyelamatkan dari kota Dali, karena memang sering terserang oleh orang-orang Syiah Hawatha. Semoga Allah menjaga para masyayikh di sana. Dan Syekh Dr. Amr Ad-Dali'i memberikan faedah yang insyaallah kami sampaikan. Yang pertama kali yang harus dipahami para jamaah kaum muslimin, awalan ajma'al ulama min as-salaf wal mufassirin ala adamil amal bi zahiri hadhil ayah, pada halaman 28 yang membawa kitab. Ajma'al ulama, para ulama bersepakat, dan juga para ulama us-salaf dan ahli tafsir, pada halaman 28. Para ulama sepakat, dan juga ulama us-salaf dan ahli tafsir sepakat atas apa? Atas tidak beramal dengan tekstual ayat yang kita bacakan kemarin, yaitu wa man lam yahkum bi ghairi ma anzalallah fa ulaika humul kafirun. Tekstual ayatnya adalah Allah mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ini tekstualnya. Lihat, ulama dari salaf dan juga ahli tafsir sepakat, ijma'. Kita sudah jelaskan ijma' termasuk dalil yang muttafaq alaih. Mereka sepakat untuk tidak mengamalkan tekstual ayat ini, karena kalau diamalkan nampaknya kafir. Disinilah jatuhnya orang-orang yang takfiriyun. Mereka menggunakan tekstual ayat ini. Orang-orang Khawarij yang mereka mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan negeri Islam, dan mengkafirkan para hakim, para raja. Maka perlu kita pahami konsep ini. Terus terang saja, saya pribadi belajar di sebuah markaz. Yang pertama kali saya datang, kami pelajari kitab ini. Naqlul Islam, ternyata seorang mustafid, ya, mustafid itu di bawah levelnya syekh. Kalau syekh itu syekh, ulama. Tapi kalau mustafid ini seperti yang baru lulusan, yang masih mengabdi lah istilahnya. Tapi masya Allah kalau mustafid itu tinggi ilmunya di Timur Tengah. Ternyata ketika belajar ini dia mengkafirkan Mesir, juga mengkafirkan Saudi, dan mendukung ISIS. Di sebuah markas kami belajar. Awalnya kami semacam diam saja begini, tapi ada salah satu ikhwah yang komentar, melapor kepada pimpinan markas itu hari. Kalau seboleh saya menyebutnya adalah markas di Ma'rib. Maka saya berpesan untuk tidak datang ke sana para ikhwah belajar, karena selayaknya untuk kita menghindar, karena pengajar yang di sana itu warna-warni. Pengajarnya adalah tidak seperti yang kita inginkan. Maka seorang pengajar yang datang dari Mesir, mungkin dia sekedar jalan atau sekedar mampir, ternyata dia mengajarkan kitab Nawaqidul Islam kepada para santri-santri. Kita yang belajar rincian yang sangat luar biasa. Dan anehnya juga ketika dia mengajar, ditulis papan tulis, tidak boleh dibiarkan, harus dihapus setelah itu. Ini kan ketidakjujuran dalam menyampaikan ilmu, atau pemilik markas tersebut tidak menyeleksi siapa-siapa yang harus mengajar, demikian. Ternyata juga dilaporkan kepada pimpinan markas, mustafid tersebut, guru tersebut dipanggil. Dia salah. Ya, sekalipun saya tidak mengatakan Syekh tidak mendukungnya, kan, tapi sesuatu yang tidak terjadi, sesuatu terjadi yang merupakan tidak diinginkan terjadi di situ, tidak melihat, tidak mengoreksi pengajar-pengajar yang ada di sana. Maka hendaknya kalau para ikhwah yang mau ke Yaman, maka hendaknya melalui travel yang insyaallah aman,
yang saya lihat sebagiannya disebarkan di grup. Masya Allah itu travel ikhwah kita. Seperti ya insya Allah semua tahu insya Allah. Jadi kita berhati-hati dalam belajar nawakidul Islam. Karena bisa saja kita akan mengkafirkan negara kita sendiri setelah itu. Karena kami rasakan demikian. Salah syekh, salah juga ilmu kita. Salah pengajarnya, kita punya belajar, salah juga. Demikian. Ketika itu fitnah ISIS. Dia dukung ISIS. Alhamdulillah. Tapi subhanallah terbongkar juga sehingga dia tidak lagi mengajar. Adapun ini tafsir yang saya kumpulkan adalah sebuah faedah yang kami dapatkan dari Syekhuna Dr. Amr, mahasiswa alumnus Jamiah Islamiyah. Dan beliau sekarang membangun markas di kota Dawali. Jadi harap dipahami konsep pertama. Para ulama sepakat dan ahli tafsir tidak mengamalkan tekstual ayat yang kita bacakan, wa man lam yahkum bi ghairi ma anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini menyelisihi daripada asal kaidah Ahlussunnah. Jadi kita kembali, asal kaidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengamalkan tekstual ayat, tekstual hadis. Itu asalnya. Itu merupakan Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya demikian. Manhajnya kita amalkan. Allah mempunyai tangan, Allah punya tangan. Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy, kita katakan bersemayam. Bal yadahu mabsutatan, kata Allah dalam Al-Qur'an. Bahkan tangan Allah, kedua tangan Allah terbentang. Kita katakan Allah punya tangan. Ini tekstual ayatnya, kita katakan demikian. Tapi masuk pada ayat ini, maka mereka sepakat tidak mengamalkannya. Kenapa? Ini pentingnya kita bermanhaj salaf. Karena ulama salaf, para sahabat juga tabi'in tidak mengamalkannya. Kita selaku orang yang berpemahaman salaf, yang berbangga dengan intisab pada salafiyah, kita mengamalkan ikut mereka. Jadi bukan karena kita saja yang mengamalkannya, bukan, karena para sahabat tidak mengamalkan secara tekstualnya, dan juga para ulama dalam tafsir. Nah, ini di antara kelebihan kita seorang yang bermanhaj salaf, selalu pemahamannya dikaitkan dengan sahabat dan juga ahli tafsir dan ulama salaf. Kalau kita ingin memahami Al-Qur'an dengan kepala kita atau pikiran kita, maka kita akan kafirkan banyak orang sebagaimana jatuhnya orang-orang Khawarij dalam masalah ini. Saya bacakan tafsirnya Al-Imam Al-Qurtubi. Kita lihat, berkata Al-Imam Al-Qurtubi, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wal zalimun wal mufassirun wal fasiqun nazalat kulluha fil kuffar." Semua ayat ini yang kita bacakan tadi turun ke orang kufar, orang kafir. Sabata dzalika fi sahih Muslim min haditsil Bara'. Wa fa ammal muslim fala yukaffar. Lihat, adapun orang Islam tidak dikafirkan. Wa man irtakaba kabirah, dan orang-orang yang terjatuh dalam dosa besar tidak dikafirkan. Ini tafsir Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Tafsir Al-Qurtubi. Dan dua athar atau hadis yang di atas disahihkan oleh Syekh Al-Imam Al-Wadi'i dalam kitabnya As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Dan juga dikuatkan tafsir Al-Imam Al-Qurtubi dengan apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia al-tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas termasuk sepupu Rasulullah, anak pamannya Rasulullah yang ahli tafsir, yang dimana penafsirannya diakui dan yang dikedepankan, selalu dikedepankan, karena memang Rasulullah mendoakan beliau menjadi ahli tafsir. Ketika Allah mengatakan, ya Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, Rasulullah berdoa kepada Allah untuk memintakan agar Abdullah bin Abbas menjadi ahli tafsir, sehingga penafsiran Ibnu Abbas selalu dikedepankan. Lihat apa kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat di atas, laisa bil kufri alladhi yazhabuna ilaih wa man lam yahkum bi ghairi ma anzalallah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Kata Abdullah bin Abbas, kekufuran di sini bukan kekufuran yang mereka anggap, yaitu keluar dari agama Islam. Kufur, kafir artinya keluar dari agama Islam. Ternyata Abdullah bin Abbas mengatakan kufur di sini bukan kufur yang kalian anggap keluar dari agama Islam. Berarti kufur di bawah kufurnya, yaitu kufur kecil.
Dan juga beliau mengatakan dalam riwayat lain, kufrun duna kufrin. Barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Kata Abdullah bin Abbas, ini kufur bukan kufur besar yang mengeluarkan dari agama Islam. Dan dua asar ini, dua hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Al-Imam Al-Albani dalam kitabnya As-Sahihah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Majmu' Fatawa pada jilid yang ketiga halaman 268, beliau mengatakan ai huwal mustahil lil hukmi bi ghairi ma anzalallah. Lihat perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika mengomentari ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kafir, beliau mengatakan itu orang yang menghalalkan. Orang yang menghalalkan untuk berhukum dengan selain hukum Allah. Kalau menghalalkan, ini yang kafir. Ini yang kafir. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ditanya tentang kufur yang disebutkan dalam ayat, beliau mengatakan kufrun la yunqal atau la yanqul anil iman. Kufur akan tapi tidak memindahkan seorang dari keimanannya. Mithlul iman ba'duhu duna ba'd. Fakadzalikal kufru. Iman itu ada iman yang tinggi, ada iman yang rendah. Demikian juga kufur, ada kufur tinggi, kufur akbar, ada yang kufur asghar. Hatta yaji'u min dzalika amrun la yukhtalaf fih. Sampai perkaranya tidak ada dipersisihkan baru dikatakan kufur akbar. Ini poin yang pertama, kita ulama sepakat dan ahli tafsir sepakat bahwasanya tidak diamalkan tekstual ayat yang kita bacakan di atas. Yang kedua, ini poin kedua. At-tahakum ila syar'illahi fahadha wajibun fardun wajib. Berhukum kepada syariat Islam ini wajib. Ini kesimpulan yang kedua. Yang kedua, at-tahakum ila al-qawanin al-bashariyah wa hadha ala qismain. Berhukum dengan undang-undang yang dibuat oleh manusia. Jadi ini yang kedua adalah berhukum dengan undang-undang yang dibuat manusia. Ada yang berhukum dengan Al-Quran dan hadis, hukum Allah ini wajib hukumnya. Namun apa hukum berhukum dengan undang-undang manusia yang dibuat? Maka ini ada perinciannya. Ada dua perincian. Satu, at-tahakum ilal qawanin al-bashariyah allati la tukhalif syar' Allah fa hadza jaiz. Ini perincian pertama. Perincian yang pertama adalah berhukum. Gambarannya adalah ada dua orang berselisih. Dia ingin berhukum, kepada siapa dia berhukum? Apakah kepada hukum Allah atau kepada undang-undang yang dibuat oleh manusia? Orang yang berhukum kepada undang-undang atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia yang tidak menyelisih syariat Islam, bahada jaiz, ini boleh. Kita berhukum tidak memakai hukum Allah, akan tapi ketika dia berhukum dengan selain hukum Allah tidak menyelisihi hukum Islam, maka dibolehkan. Apa contohnya? Ketika pemerintah membuat peraturan seperti mentaati lalu lintas. Ketika warna merah kita berhenti. Ketika yaitu isyarah lampu warna biru kita atau hijau kita jalan. Ini adalah aturan yang tidak, dan juga aturan manusia. Tapi tidak menyelisihi aturan Allah Azza wa Jalla, karena untuk keselamatan kita yang berkendaraan, maka ini boleh hukumnya, bahkan wajib ditaati. Ini perincian yang pertama kepada orang yang berhukum dengan hukum-hukum manusia atau undang-undang yang dibuat oleh manusia. Yang kedua, at-tahakum ilal qawanin al-bashariyah allati tukhalif syar' Allah. Berhukum dengan hukum manusia atau aturan-aturan manusia atau undang-undang manusia yang menyelisihi syariat Islam. Ini yang panjang perinciannya. Ini yang panjang perinciannya. Tidak semua kafir. Ya. Perincian yang pertama adalah sekitar ada 6 perincian. Yang pertama adalah ayyajhadal hakim syar'allah au hukmallah wa yukadzib bihadzal hukm. Orang yaitu hakim yang berhukum, seorang hakim, qadi, dia mengingkari syariat Allah Azza wa Jalla. Dia mengingkari hukum Allah, dia mendustakan hukum Allah. Ini yang kafir. Jadi kalau seorang hakim, qadi, dia mengingkari hukum Allah, dia kafir karena dia mengingkari. Yang kedua, ayya'taqidal hakim awil mutahakim jawazat tahakum ila ghairi syari'illah. Dia meyakini, yaitu sang hakim meyakini
bolehnya berhukum kepada selain hukum Allah, maka ini kafir. Dia menganggap boleh kita berhukum dengan selain hukum Allah, ini kafir. Kenapa ya ikhwah? Karena kita tadi sebutkan bahwasanya berhukum kepada syariat Allah adalah wajib. Itu jawabannya. Kenapa orang-orang yang meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah kafir? Karena berhukum dengan hukum Allah wajib. Bukan boleh, bukan sunnah. Yang ketiga, wa hadza ma yusamma bil istihlal. Jadi orang yang mengatakan atau beranggap boleh kita berhukum dengan selain hukum Allah. Misalnya kita menganggap boleh saja berhukum dengan undang-undang yang ada di sebuah negeri misalnya. Maka ini kafir. Kenapa? Karena dia di sini terjatuh dalam al-istihlal, yaitu menghalalkan untuk berhukum kepada selain hukum Allah, padahal berhukum kepada hukum Allah wajib. Maka bagaimana dia menghalalkan berhukum dengan selain hukum Allah? Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan kufur dalam ayat tersebut mereka yang menghalalkan berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jalla. Berikutnya adalah nomor 3. Thalithan ay yusawwi hukm Allah bi hukmi ghairihi fa hadha kufrun aidan. Orang menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia. Sama aja berhukum dengan hukum Allah atau hukum manusia, sama saja. Ini hukumnya kafir. Karena kita wajib berhukum dengan hukum Allah Jalla. Rabi'an, yang keempat, ayataqida anna hukm Allah la yajuzu aw la yasluh lil ibad fa hadha kufrun. Yang nomor 4 adalah berkeyakinan bahwasanya hukum Allah ini tidak cocok pada zaman kita ini, tidak pantas bagi orang-orang yang hidup pada zaman ini. Kafir. Jadi orang yang mengatakan hukum Allah, Al-Quran dan hadis tidak cocok untuk zaman ini, tidak cocok. Mungkin pada zaman Nabi saja. Nah, orang yang mengatakan seperti ini atau berkeyakinan dia kafir. Berikutnya perincian nomor 5. Perincian nomor 5 dari berhukum dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia adalah khamisan ayyufaddil hukma ghairillah ala hukmillah, yaitu dia lebih mengutamakan hukum selain hukum Allah daripada hukum Allah. Fahadha aidan kufrun, maka ini juga kufur hukumnya. Tidak boleh seorang mengutamakan hukum manusia daripada hukum Allah, karena kembali ke konsep awal bahwasanya wajibnya kita berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, sadisan, nomor 6, ayyahkum bi ghairi ma anzalallah an hawa, yaitu dia berhukum dengan selain hukum Allah. Dia presiden, dia seorang hakim, seorang qadi, seorang seorang ulama yang diambil fatwa darinya, dia berhukum dengan selain hukum Allah, dengan selain yang Allah hukumkan, dengan selain Al-Quran dan hadis. Namun ketika dia berhukum dengan selain hukum Allah, tapi dasarnya adalah karena hawa nafsunya, bukan karena membolehkan, bukan karena dia menghalalkan, bukan, tapi dasarnya karena hawa nafsunya. Karena mungkin dua orang yang diadili, salah satu adalah saudaranya, dia lebih pilih kasih. Ini an hawa, yaitu dengan hawa nafsu. Au khaufin, atau dia takut. Dia berhukum dan hukum selain Allah karena takut, karena mungkin diancam. Demikian. Ma'atiqadi anna hukmallah yajib at-tahakum ilaih. Namun bersama dan itu dia masih mengatakan wajib kita berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Wa huwal afdal wal ahsan. Bahkan dia berkeyakinan bahwasanya lebih utama kita berhukum dengan hukum Allah daripada hukum manusia. Tapi hanya saja dia berhukum dengan hukum manusia karena hawa nafsunya, karena dia takut, karena dia khawatir. Wa anna ghaira hukmillah la yusawi hukmallah. Dia tetap juga berkeyakinan bahwasanya hukum Allah tidaklah menyamai hukum manusia. Fahadha fi'luhu kufrun asgar. Maka orang yang melakukan hal tersebut jatuh dalam kufur asgar. Apa artinya? Kufur yang tidak keluar dari agama Islam. Karena dia terjatuh dalam kabirah minal kabairudz dzunub. Dia jatuh dalam dosa besar. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah karena hawa nafsunya, karena takut, ini jatuh dalam dosa besar. Fahadha kufrun duna kufrin
هذا لأن الإنسان يجب عليه أن يتحاكم إلى حكم الله أصلا. Karena kita wajib berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla, maka semua perincian yang 6 perincian dari perincian berhukum dengan undang-undang peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia, ada 6 perincian. Yang nomor 6-nya adalah yaitu berhukum dengan selain hukum Allah, tapi dasarnya adalah hawa nafsu atau karena takut, maka ini jatuh dalam dosa besar, bukan kufur yang mengeluarkan dari agama Islam. Ini perincian para ulama yang kita dapat pahami dan harus dipahami, karena betapa orang-orang jatuh di dalam memahami masalah ayat tersebut. Ya, maka dan demikian berkaitan dengan menghukumi sebuah negeri, sebuah negara, apakah negeri kafir. Ini dasarnya adalah perincian yang kita sampaikan tadi. Kita sebut saja negeri kita Indonesia yang kita cintai, semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki pemimpin kita, presiden kita, dan orang-orang yang menjadi atasan kita dan kaum muslimin seutuhnya, dan negeri kita semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya, memberikan hidayah kepada kaum muslimin dan kepada pemimpin kita. Maka lihat apakah negeri yang kita ada di dalamnya termasuk negeri kafir atau negeri Islam. Nah, ini perinciannya adalah seperti yang kita sebutkan. Kalau hakimnya adalah orang-orang yang tidak pernah mengenal ilmu agama, tidak tahu hukum, lalu bagaimana dikafirkan presidennya, hakimnya, presiden sebagai pemimpin sang raja tersebut? Bagaimana kita boleh mengkafirkan ia sedangkan dia orang-orang yang jahil, orang awam, tidak mengenal agama Islam? Dia boleh naik karena memang sistem yang berlaku dengan demokrasi, karena uangnya lebih banyak, karena suaranya lebih banyak. Ini yang berlaku. Maka perlu kita mendakwahi terlebih dahulu, dakwahkan dia, sampaikan nasihat, itu yang perlu kita lakukan. Adapun langsung mengkafirkan, maka ini bukan jalannya, bukan manhajnya Rasulullah wal Jamaah. Makanya para ulama menyebutkan dhabit, yaitu kapan dikatakan negeri itu kafir atau negeri itu negeri Islam. Syekh Shalih Fauzan mengatakan patokannya adalah kembali kepada hukum yang berlaku. Kalau hukum yang digunakan di sana hukum Islam, maka dia negeri Islam. Dan kita alhamdulillah di Indonesia banyak hukum-hukum Islam diamalkan. Salat berjamaah dibiarkan, salat berjamaah dan Jumat, Aid bersama mereka, dan juga azan waktu-waktu jadwal salat digelar dan dibiarkan, diizinkan. Azan dan iqamah dibiarkan. Itu artinya kita berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang yang mengkafirkan sebuah negeri berangkat dari presidennya atau hakimnya tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka tidak memahami daripada penafsiran atau perkataan atau perincian para ulama yang telah kita jelaskan tadi. Syekh Ibnu Utsaimin memberikan perincian bahwasanya dikatakan negeri kafir kalau dia di dalamnya tidak boleh azan, tidak boleh iqamah, tidak ada salat Jumat, tidak ada salat berjamaah. Syair-syair Islam tidak boleh ditampakkan. Maka ini dikatakan negeri kafir. Adapun azan bebas, diangkat suara pun boleh, berjamaah, berjumat, salat Aid, maka ini dikatakan negeri Islam. Dan juga
membagikan uang tersebut, tapi jangan cara haram. Kita membagikan uang dengan uang yang halal. Makanya itu orang-orang yang zalim. Sekarang mencuri boleh enggak mencuri? Tidak boleh. Memukul orang lain boleh? Tidak boleh. Kezaliman. Nanti akan ada di akhirat orang-orang muflis. Rasulullah mengatakan, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Kata Rasulullah. Sahabat mengatakan orang bangkrut, orang yang memang bangkrut usaha, tidak ada hartanya, tidak ada uangnya, itu bangkrut. Rasulullah mengatakan tidak. Orang bangkrut di akhirat orang-orang yang datang membawa pahala solat, Pak, pahala puasa, pahala mengaji Al-Quran, belajar, akan tetapi dia memukul orang, dia mengambil harta orang lain, maka pahala solatnya akan diberikan kepada orang yang diambil, dizalimi sampai habis dia punya pahala. Namun ternyata orang yang dizalimi masih banyak, dipukulnya, digibahnya, disakiti hatinya, maka dosa orang tersebut yang dizalimi akan dilimpahkan kepada orang yang tadi berbuat zalim, akhirnya dia akan dilemparkan ke neraka. Dia intinya tidak kafir, akan tapi dia akan diazab sesuai dengan dosanya. Tetap hukumnya haram. Orang salat tidak boleh dia mencuri. Berarti kita boleh mencuri kalau seandainya dia karena membagikannya kepada fakir miskin misalnya. Tidak. Hukumnya muslim, orang Islam, akan tapi dia berdosa atas kezaliman yang dilakukannya. Seperti Joni Indo juga ditanya. Yang mana? Joni Indo yang dulu kita orang RT mencuri untuk orang miskin, ditanya sekarang jadi ustaz. Agama Islam tidak seperti itu. Rasulullah mengatakan kita tidak boleh berbuat zalim, demikian. Dan mencuri atau jangan mencuri, Pak, berhutang. Berhutang kan dengan sepakat kita nih, tapi tidak mau bayar hutang, maka sampai di akhir dia akan ditagih nanti. Apalagi kezaliman yang sifatnya dilarang dalam agama Islam. Ini juga nasihat bagi kita semua. Kita orang salat jangan sampailah kita berbuat zalim. Kita hendaknya memberikan daripada mengambil orang lain. Memberikan lebih baik. Demikian. Kalau tidak kita diam. Kita punya harta, berikan keluarga kita. Jangan mengambil orang lain punya. Nah, kita yang dikasih. Ini penting, Pak. Ini tidak boleh diambil. Kalau kita tahu dia mencari dari sana, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena kenapa tidak boleh? Karena kita membantu dia untuk selalu mencuri nantinya. Coba, ini harta haram, curian, tidak ada yang mau ngambil. Mungkin bisa saja dia sedih, tidak ada yang ngambil sedekah aku, berarti ini tidak benar. Barangkali dia berhenti dari pencuriannya. Wah, insyaallah. Ya. Tapi kalau ada orang memberikan Bapak uang, tidak boleh juga ditanya, apa ini dari mencuri ya? Tidak boleh juga, Pak. Kita pada asalnya, kembali kepada asalnya, oh sedekah, terima saja. Tapi kalau kita tahu itu dari mencuri, tidak boleh kita mengambilnya. Jelas insyaallah. Ya, kita juga tidak boleh bertanya kepada orang, takutnya tersinggung dia. Ini dari mencuri kah ini, kan? Tersinggung orang, kan? Nah, kita boleh menolaknya ketika kita tahu jelas, tidak boleh ketika dia mencuri kita tahu dengan saksi-saksi misalnya. Insyaallah cukup, insyaallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.